Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfi Akbar Rizky dari kelompok 4 NPM 2018 4350 1180. Di sini saya ingin menjelaskan tentang proposal yang di tempatnya di sumber daya manusia. Di sumber daya manusia ini saya ada struktur organisasinya. Yang pertama, Kopi Kayo ini struktur organisasinya yang paling atas itu owner. Terus di bawahnya ada 4 cabang, yaitu manajemen pemasaran, yang kedua manajemen keuangan, manajemen produksi, dan manajemen sumber daya manusia. Di manajemen keuangan itu turun ada kasir, di manajemen produksi itu turun lagi, cabang lagi, kitchen, dan di manajemen sumber daya manusia turun menjadi barista. Itu adalah struktur organisasi kami. Adapun rencana usahanya, rencana usaha yang kami ingin jalani itu ada 3. Yang pertama, rencana jangka pendek, rencana jangka menengah, dan rencana jangka panjang. Di rencana jangka pendek ini, Kopi Kayo ini kami rintis ini bertujuan untuk menambah pengalaman, menambah wawasan untuk membangun bisnis. Dan di Kopi Kayo ini rata-rata itu untuk bagi kalangan mahasiswa dan bagi kalangan umum yang ingin membangun bisnis ini untuk mendapat pengalamannya. Selain dapat meningkatkan kreativitas, juga dapat dijadikan usaha yang menjanjikan untuk kehidupan masa depan atau biaya kuliah. Dan yang kedua, rencana jangka menengah, usaha yang kami rintis ini yang dikembangkan ini untuk mewujudkan impian bersama, yaitu ingin menjadi pengusaha muda yang sukses. Dan juga strategi pasar dan pemasaran menjadi kunci awal keberlanjutan usaha kami ke depannya. Pelanggan dan di Kopi Kayo ini pelanggan adalah raja. Tanpa pelanggan kita tidak bisa mengembangkan bisnis sejauh ini menjadi rencana jangka menengah. Maka dari itu kita juga akan melakukan promosi dari mulut ke mulut, media online, dan juga media lainnya. Dan di rencana jangka panjang, setelah berhasil mendapatkan pelanggan tetap atau pelanggan yang lain, kami akan meningkatkan mutu dari kualitas kami dan tidak lupa membangun jaringan kepada distributor kopi lain untuk mendapatkan bahan baku yang lebih mudah untuk mendapatkannya. Di analisis sumber daya manusia ini kita dilihat dari yang pertama itu dari supplier. Supplier, tenaga kerja, dan masyarakat sekitar. Ada 3. Nah, supplier ini agar bisnis ini punya pemasok barang dan kita tidak lupa untuk bekerja sama dengan toko-toko lain, distributor kopi lain untuk mendapatkan bahan baku yang berkualitas. Di 2, tenaga kerja. Tenaga kerja dalam bisnis kopi ini kita memerlukan orang yang rajin dan jujur, dan kami di awal-awal itu hanya ingin membangun pegawai itu hanya 2 orang. Dan untuk jangka panjangnya mungkin kami memerlukan biaya tambahan pegawai. Dan yang ketiga, masyarakat sekitar. Selain SDM dan distributor dan tenaga kerja juga, kita juga harus berperan juga membangun dengan masyarakat sekitar, karena tanpa masyarakat sekitar setempat dengan hubungan baiknya, usaha kami ini tidak bakal berjalan dengan baik, yang ada akan mendapat masalah dan masalah. Yang keempat adalah inventaris. Adapun peralatan yang di Kopi Kayo ini yang dibutuhkan yaitu pertama tempat, meja barista, mesin espresso, grinder manual brew, gelas kayu dan gelas kaca, kettle leher angsa, manual brew V60 dripper dan V60 server, dan juga manual brew Vietnam Reaper. Ada juga timbangan, milk jug, server, kompor gas, sendok, shaker, cup sealer, toples biji kopi, cup, sedotan, wadah es batu, kulkas, piring, meja, kursi, dan juga neon box. Itu saja yang ada di sumber daya manusia.
aspek sumber daya manusia. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aji Saputra dari kelompok 4 kewirausahaan. Saya akan menunjukkan bagaimana proses produksi salah satu menu di kedai kopi Kayo, yaitu kopi susu gula aren. Di sini kita punya es batu, dan di sini gula aren yang sudah cair. Dan di sini kita seharusnya menggunakan susu fresh milk, dikarenakan kita kehabisan stok karena kita pakai susu ultramilk. Dan di sini kita pakai espresso. Oke, pertama-tama kita memasukkan gula aren 15-20 gram ke dalam gelas yang kosong ini. Lalu tuangkan es batu secukupnya. Lalu tuangkan susu 150 sampai dengan 160 ml. Lalu kita masukkan espresso 30 ml. Baik, kopi susu gula aren kita sudah jadi. Silakan dinikmati. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Galang Yuka. Pertama di sini saya akan menjelaskan tentang aspek pemasaran. Yang pertama STP, segmentasi, targeting, positioning. Yang pertama segmentasi pasar. Di sini kita membagi pasar heterogen dengan kelompok homogen. Nah, sehingga dapat diketahui arah mana produk kita akan dipasarkan. Segmentasi sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama segmentasi geografis, demografis, psikografis. Selanjutnya segmentasi berdasarkan geografis. Provinsi yang kita tuju provinsi kota kedai kita di daerah DKI Jakarta, kotanya Jakarta Timur, daerah tujuannya ya daerah sekitaran Pasar Rebo. Segmentasi berdasarkan demografis. Yang pertama umur antara 12, 14 sampai 60 tahun lah. Segmentasi berdasarkan psikografis. Jadi gaya hidup ya sederhana kalangan ya untuk semua kalangan. Kelas sosialnya untuk semua kalangan. Selanjutnya targeting sendiri adalah kegiatan untuk mengevaluasi dan membandingkan kelompok yang sudah teridentifikasi untuk dipilih yang memiliki potensi tertinggi. Dalam hal ini dipilih target dengan posisi daerah sasaran produk penduduk tinggal di Jakarta Timur, konsumen semua kalangan masyarakat, seperti itu. Selanjutnya
positioning sendiri adalah salah satu strategi dalam kegiatan pemasaran yang memiliki tujuan untuk membuat konsumen mengenal produk. Jadi membuat strategi yang membuat konsumen mengenal produk-produk kita, produk-produk kopi dari kedai kopi Kayo sendiri, yaitu pertama mengidentifikasi target pasar yang dituju ada semua kalangan masyarakat dari usia 12 atau 14 sampai 60 tahun yang tempat tinggal di area sekitaran Kecamatan Pasar Rebo. Yang kedua, menentukan keunggulan. Jadi keunggulan di sini adalah memberi kesan pada konsumen tentang keunggulan kedai kopi Kayo dengan kedai yang lain. Apa saja yang diunggulkan dari kedai kopi Kayo dibanding kopi yang lain. Yang pertama, minuman kopi yang kami jual, minuman yang enak, harum, dan berkualitas baik karena menggunakan jenis kopi yang berkualitas baik dan kopi yang masih fresh, masih baru atau fresh. Kedua, tempat kedai kita yang nyaman, sejuk, dan memiliki fasilitas yang sudah familiar seperti TV, wifi, yang sudah biasalah di kedai-kedai. Dan juga layanan servis yang baik, ramah, dan menyenangkan. Selanjutnya, analisis SWOT. SWOT sendiri terdiri dari kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman. Yang pertama adalah kekuatan. Kekuatan di sini adalah kekuatan kita, kekuatan dari kedai kopi sendiri. Pertama, menjual minuman kopi yang berkualitas tinggi dan bervariatif, layanan terhadap pelanggan yang menyenangkan, baik dan sopan. Selanjutnya, minuman yang disajikan dengan bentuk menarik atau diberikan variasi. Selanjutnya, loyalitas yang sangat tinggi. Selanjutnya, analisis kelemahan, kesulitan memperkenalkan merek karena kita kan masih baru lah dalam hal penjualan itu, apalagi kita masih muda-muda yang belum pernah memulai usaha apapun. Yang kedua adalah anggaran untuk pemasaran masih minim lah. Ketiga, kesulitan menemukan seseorang dan keterampilannya. Keterampilan yang dimaksud adalah membuat kopi itu sendiri. Selanjutnya, kurangnya jenis minuman yang ditawarkan. Yang ketiga, peluang pertumbuhan pasar kopi di Indonesia yang tinggi. Apalagi beberapa masyarakat Indonesia yang hampir setiap hari meminum kopi, entah itu kopi saset atau kopi yang lain. Selanjutnya, belum banyaknya kopi di sekitaran area Pasar lah. Kemampuan untuk menarik konsumen, jadi itu ada salah satu peluang kita. Selanjutnya adalah banyaknya konsumen yang lebih memilih nongkrong di kedai untuk berkumpul bersantai dengan keluarga daripada di rumah. Jadi itu selain peluangnya. Selanjutnya adalah ancaman persaingan yang sangat tinggi di kota Jakarta ini. Banyak banget kedai kopi yang sudah bermunculan. Yang selanjutnya adalah tingginya biaya produksi kopi. Dan ketiga adalah ancamannya adalah harga pesaing. Ini adalah ancaman terbesar juga. Selanjutnya ada pesaing yang lebih murah dan menarik. Selanjutnya, bisnis model kanvas. Yang pertama, customer segment yang kita tuju adalah remaja, cinta kopi. Selanjutnya, value propositions. Pertama, kopi murah dan berkualitas. Selanjutnya untuk tempat hangout, tempat mengerjakan tugas, tempat berkumpul keluarga, teman kerja atau teman lah. Selanjutnya ada customer relationship, hubungan jangka panjang dengan konsumen. Jadi kita memikirkan juga antara hubungan kita dengan konsumen, alasannya untuk agar semakin akrab dengan konsumen. Selanjutnya, channelnya ada kedai kopi kita, sosial media. Selanjutnya adalah aktivitas. Jadi aktivitasnya memproduksi minuman, produk marketing. Selanjutnya, partner kita ada supplier kopi. Selanjutnya adalah penyedia tempat itu sendiri sih. Research, bahan dan peralatan, pegawai, tempat. Selanjutnya, cost struktur, gaji pegawai, biaya perawatan, terus biaya bahan, biaya sewa tempat. Selanjutnya, revenue stream,
pendapatan kita untuk sementara waktu dari hasil penjualan sendiri. Mungkin kedepannya kita juga akan memikirkan agar ada pemasukan yang lainnya juga. Yang keenam, analisa penawaran dan permintaan. Pertama, permintaan sendiri adalah keinginan konsumen akan suatu barang atau jasa yang ingin dipenuhi pada berbagai tingkat pada periode tertentu. Faktor yang mempengaruhi ya pertama harga barang itu sendiri, kedua selera masyarakat, ketiga intensitas kebutuhan konsumen, selanjutnya harga barang lain. Hukum permintaan, hukum permintaan apabila suatu harga barang naik maka jumlah barang yang diminta akan turun. Berlaku sepertinya apabila suatu barang turun maka permintaan akan naik atau bertambah gitu. kurva permintaan biasanya kurva permintaan sendiri digambarkan dalam bentuk kurva. Kurva permintaan menggambarkan hubungan antara harga dengan jumlah komoditas. Sebagai contoh di sini kita harga kopi per cup, barangnya jumlah komoditas ya jumlah penjualan dalam satu hari dan satu cupnya. Kurva ini memiliki kemiringan atau slope negatif. Slope di sini ada menurun dari kiri atas ke bawah, jadi seperti ini contohnya. Nah selanjutnya ini adalah contoh diagram untuk diagram. Ini adalah kurva permintaan. Contoh titik harga barang per cup 25.000, jumlah barang yang terjual ada 50. Titik B 22.000, jumlah barang yang terjual 70. Contohnya dari sini bisa disimpulkan faktor yang mempengaruhi adalah harga barang itu sendiri. Jadi semakin tinggi harga barang maka permintaan barang juga akan menurun, seperti itu. Selanjutnya adalah penawaran sendiri ada keseluruhan jumlah barang yang tersedia untuk ditawarkan pada berbagai tingkat harga. Dalam penawaran berlaku jika jumlah barang yang ditawar naik, jika harga naik maka jumlah barang yang ditawar pun semakin naik. Begitupun sebaliknya, jika harga turun maka permintaan barangnya juga akan turun atau semakin tinggi. Faktor yang mempengaruhi ya seperti harga barang itu sendiri. Selanjutnya adalah jumlah penjual atau produsen. Yang ketiga bencana alam. Keempat harga barang pengganti. Sebagai contoh kita menjual kopi arabica, nah tiba-tiba kopi arabica itu stoknya menjadi langka, maka kita pun berpikir untuk mengganti dengan kopi robusta. Alasannya membeli robusta lebih rendah harganya gitu. Selanjutnya adalah biaya produksi. Biaya di sini yang dimasukkan adalah biaya bahan bakunya itu sendiri, biaya kopi itu sendiri, biaya gaji pegawai, biaya bahan penolong dan sebagainya. Apabila biaya produksi semakin meningkat maka produksi akan lagi banyak. Apabila barang diproduksi akan tinggi, lagi banyak produsen akan menawarkan produknya dalam jumlah yang sedikit. Yang selanjutnya adalah kemajuan teknologi. Kemajuan ini sangat penting untuk harga barang itu. Sebagai contoh penggunaan mesin untuk menghasilkan barang-barang itu sendiri dalam jumlah banyak. Apalagi kan pakai mesin bisa membuat barang dalam waktu singkat berapa gitu, jadi lebih efisien lah. Selanjutnya pajak. Jadi pajak di sini mempengaruhi. Semakin tinggi pajak suatu barang maka permintaannya juga akan semakin menurun, sehingga penawarannya juga akan turun. Selanjutnya perkiraan di sini kita adalah seperti meramal lah. Contoh beberapa tahun ke depan harga kopi ini naik, maka kita harus mempersiapkan tuh. Selanjutnya adalah krisis. Saat krisis maka semua barang dan jasa akan terkena imbas dari krisis ekonomi, tentu jadi naik, semakin mahal. Akibatnya perusahaan mengurangi jumlah produksi. Selanjutnya adalah kebijakan pemerintah dan situasi politik. Jadi kebijakan pemerintah dalam hal ini seperti bea cukai atau penghapusan. Selanjutnya adalah situasi politik. Apalagi situasi politik di negeri ini kan kadang kritis lah, maka akan berpengaruh banget terhadap penawaran barang atau jasa itu sendiri. Kurva sendiri ada kebalikan dari kurva permintaan. Jika kurva permintaan semakin mahal barang maka
jika harga naik maka barang akan turun, sedangkan ini tidak. Jika harga barang naik maka jika harga barang naik maka barang yang ditawarkan juga akan naik. Begitulah hukum dari KUPA. KUPA ini memiliki diagram positif, jadi berjalan naik dari pojok kiri ke pojok kanan atas ini, sedangkan permintaan dari dari kiri atas ke bawah, sedangkan penawaran dari kiri bawah ke atas, kanan atas. Ini adalah diagramnya. Ini contoh harga per cup 25.000, jumlah barang terjual 21.20, sedangkan saat harga menjadi 22.000, jumlah barang 100. Nah, berarti dapat disimpulkan jika harga naik maka jumlah barang yang dibutuhkan pun semakin naik. Begitupun sebaliknya, jika harganya turun maka jumlah permintaan juga akan turun. Selanjutnya marketing ini terdiri 4P: product, price, promotion, price. Strategi produk kita itu menjual kopi yang harum, berkualitas tinggi. Selain menjual kopi, kami juga menjual cemilan seperti roti bakar dengan berbagai varian rasa. Strategi ini dilakukan memberikan potongan harga di pembelian atau lebih dikenal diskon, atau menggabungkan kedua barang itu sendiri. Yang pertama single price, jadi menjual dengan harga per unitnya. Untuk kopi Arabica dijualnya 10.000 per cup, terus kopi Robusta 22.000, dengan roti bakar harganya 10.000 untuk semua varian atau rasa. Strategi bundle price, jadi menggabungkan harga menjadi dua barang dengan satu harga gitu, contohnya Robusta dan roti bakar jadi 22.000 tuh. Selanjutnya strategi promosi yang kami gunakan adalah cara offline dan online. Offline membagikan brosur ke tempat-tempat ramai, online lewat sosial media seperti Facebook, Instagram, atau yang lain-lainnya. Selanjutnya strategi flash, jadi tempat kita strategis sehingga konsumen mudah untuk mencari kedai kita. Jadi di pinggir jalan raya lah, yang tempatnya jalan itu ramai, nggak sepi gitu. Sekian presentasi tentang aspek pemasaran dari saya. Selamat pagi, saya Kristiana Diputra Mayalak. Saya di sini akan menjelaskan rincian keuangan kedai kopi Kayo. Biaya anggaran kedai kopi Kayo itu 50 juta. Operasional atau per bulannya itu ada biaya listrik, biaya air, biaya sewa, dan lain-lain. Biaya listriknya itu berupa 500.000, biaya air 200.000, biaya sewa 5 juta, dan lain-lainnya 2 juta. Totalnya adalah 7.700.000. Total seluruh biaya produksi, yaitu meliputi inventaris, bahan baku, operasional. Inventaris itu totalnya adalah 35.325.000. Bahan baku 2.660.000. Operasional 7.700.000. Totalnya adalah 45.685.000. Nah, saya di sini akan memberikan satu sampel per cup satuan dengan harga 17.000. Bisa dilihat? Lanjut, saya di sini akan menjelaskan inventaris dari kedai kopi Kayo dan berupa rinciannya. Dari slide ini. Lanjut, slide selanjutnya. Bisa dilihat dari slide selanjutnya, ini berupa totalnya adalah 35.325.000. Jadi diakumulasikan modal yang dikeluarkan membuka kedai kopi Kayo adalah 45.685.000. Sekian dari kelompok 4 dari divisi keuangan.